Hai. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang problematika penerapan kerangka UBD di lingkup pendidikan Indonesia. Tapi sebelum kami mulai presentasi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Galuh, selanjutnya ada Irfan, selanjutnya Jean, lalu saya sendiri, Halo. selanjutnya ada Diah dan juga Rembulan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu perbedaan filosofi dan orientasi. Jadi, kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi peserta didik, sedangkan UBD memerlukan perencanaan yang sangat terstruktur dan terfokus pada tujuan akhir. Guru yang belum terbiasa dengan metode perencanaan yang berorientasi hasil atau outcome based dapat merasa kesulitan menyesuaikan pola pikir ini dengan kebebasan yang ditawarkan kurikulum Merdeka. Selanjutnya, yaitu beban administratif guru. UBD menuntut perencanaan pembelajaran yang mendalam dan sistematis, termasuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran, merancang penilaian otentik, lalu menyusun strategi pembelajaran yang sesuai. Proses ini membutuhkan waktu dan energi yang signifikan. Sementara itu, banyak guru di Indonesia sudah terbebani dengan tugas administratif lain, sehingga penerapan UBD dapat terasa memberatkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Galuh. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Kesenjangan kompetensi guru. Tidak semua guru di Indonesia memiliki kompetensi pedagogik dan konseptual yang memadai untuk memahami dan menerapkan UBD. Di daerah terpencil, misalnya, masalah ini bisa semakin nyata karena terbatasnya akses terhadap pelatihan dan juga sumber daya profesional. Selanjutnya, maka dari itu banyak yang menolak terhadap perubahan tersebut. Sebagian guru mungkin menolak UPD karena merasa nyaman dengan metode-metode tradisional seperti pembelajaran berbasis buku teks dan juga evaluasi melalui tes pilihan ganda. UPD yang menuntut perubahan signifikan dalam cara berpikir dan mengajar bisa menghadapi resistensi di kalangan guru yang sudah lama berkecimpung dalam sistem pendidikan. Keterbatasan sumber daya. Selain itu, UBD memerlukan bahan ajar dan juga sumber daya pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual. Dalam banyak kasus, sekolah di Indonesia, terutama di daerah tertinggal atau terpencil, masih bergantung pada buku teks sebagai sumber utama pembelajaran. Keterbatasan akses ke teknologi dan bahan ajar tambahan dapat menghambat implementasi UBD. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan Mbak Diah. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Galuh. Jadi permasalahan selanjutnya yaitu fokus penilaian pendidikan Indonesia yang masih pada capaian numerik. Meskipun kurikulum Merdeka berorientasi pada pembelajaran berbasis proyek dan penilaian formatif, kenyataan di lapangan masih menunjukkan bahwa dominasi penilaian berbasis angka. Nah, guru dan orang tua itu seringkali lebih fokus pada nilai ujian daripada proses pemahamannya dan transfer pengetahuannya, yang mana itu menjadi inti dari UBD. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya adalah perbedaan karakteristik peserta didik. Nah, peserta didik di Indonesia sendiri itu memiliki beragam karakteristik. UBD yang menuntut peserta didik untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan responsif, namun tidak semua siswa memiliki kesiapan untuk hal ini. Perbedaan kemampuan, motivasi belajar, dan latar belakang sosial budaya siswa di Indonesia
memerlukan adaptasi khusus yang mungkin belum terakomodasi secara menyeluruh. Next. Selanjutnya yaitu kurangnya kolaborasi guru. Nah, ini adalah permasalahan terakhir dari penerapan UBD di Indonesia. UBD sangat efektif bila diterapkan melalui kolaborasi antar guru, baik dalam merancang unit pembelajaran maupun melakukan refleksi atas implementasinya. Namun, di banyak sekolah, kolaborasi antar guru masih terbatas karena kurangnya waktu, dukungan, atau budaya kerja yang mendukung. Nah, untuk selanjutnya yaitu solusi yang ditawarkan akan disampaikan terlebih dahulu oleh Mas Irfan ya. Atau ya Mas Irfan ya. Saya akan melanjutkan untuk rekomendasi untuk mengatasi problematika. Yang pertama adalah pemangku kebijakan atau pemerintah. Sebagai pemangku kebijakan, langkah-langkah berikut dapat mengambil untuk mengatasi problematika penerapan UBD dalam kurikulum merdeka. Yang pertama adalah menyediakan pelatihan nasional, yang kedua adalah mengintegrasikan UBD ke dalam kurikulum merdeka, yang ketiga adalah penyediaan sumber daya, yang keempat adalah memberikan intensif atau dana, yang terakhir adalah memonitor dan mengevaluasi dari kelima tahap ini. Yang kedua adalah kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah, strategi berikut dapat diterapkan, yaitu berupa menciptakan budaya kolaborasi, membentuk komunitas guru di sekolah untuk berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam penerapan UBD. Kemudian menyediakan waktu dan ruang, memberikan waktu khusus untuk guru merancang pembelajaran menggunakan UBD, termasuk workshop internal atau jam kolaborasi. Yang ketiga adalah fasilitas pelatihan, mengundang ahli UBD atau bekerja dalam sama dengan lembaga pelatihan untuk membimbing guru dalam memahami dan menerapkan kerangka ini. Kemudian prioritaskan fleksibilitas, yaitu mengizinkan guru untuk mencoba mendekatkan UBD secara bertahap tanpa tekanan untuk langsung mengaplikasikan semua unit pelajaran. Yang ketiga adalah wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, langkah berikut bisa dilakukan, yaitu menyusun panduan UBD internal, yaitu mengembangkan template UBD sederhana dan relevan dengan kebutuhan sekolah. Kemudian mengintegrasikan UBD ke dalam program sekolah, menyelaraskan rencana pembelajaran berbasis UBD dengan target kurikulum merdeka, misalnya melalui proyek lintas disiplin. Kemudian mendukung evaluasi dan refleksi, membantu guru dalam mengevaluasi efektivitas unit pembelajaran berbasis UBD dan memberikan masukan untuk perbaikan. Dan yang terakhir adalah memetakan kompetensi guru, mengidentifikasi guru yang sudah kompeten dan dijadikan mentor dalam penerapan UBD. Next. Oke, yang ini akan dijelaskan oleh Mbak Rembulan. Oke, baik. Terima kasih Mas Irfan. Untuk selanjutnya yaitu guru. Sebagai guru, fokus pada hal-hal berikut. Yang pertama, mulai dari hal kecil. Pilih satu unit pelajaran favorit untuk dirancang menggunakan kerangka UBD. Jangan terlalu terbebani untuk langsung menerapkan di semua pelajaran. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi. Diskusikan ide-ide pembelajaran berbasis UBD dengan rekan guru lain untuk saling berbagi sumber daya dan pengalaman. Kemudian menggunakan sumber daya yang ada, memanfaatkan teknologi atau bahan ajar tambahan yang tersedia untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Selanjutnya, kontekstualisasi, yaitu menyesuaikan pembelajaran berbasis UBD dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di kelas. Kemudian ada evaluasi berkelanjutan, yaitu dengan melakukan refleksi dan evaluasi terhadap aktivitas pembelajaran untuk memperbaiki rancangan berikutnya. Oke, untuk next.
Sebagai siswa, langkah berikut dapat membantu keberhasilan pembelajaran UPD. Yang pertama, berpartisipasi aktif, yaitu ikut serta secara aktif dalam proyek pembelajaran dan kegiatan yang dirancang guru, serta beri masukan jika ada kesulitan. Selanjutnya, berani bereksplorasi. Temukan cara unik dan kreatif untuk memahami dan menyelesaikan tugas sesuai dengan preferensi pribadi. Selanjutnya yaitu bersikap mandiri. Biasakan mencari informasi tambahan di luar kelas untuk mendukung proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan teman. Diskusi kelompok dapat membantu dalam memahami konsep yang diajarkan dan menghasilkan ide-ide yang baru. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Jen, yaitu kesimpulan. Baik, pada kesempatan kali ini saya mencoba menyimpulkan dari presentasi yang sudah kita lakukan, presentasi problematika penerapan kerangka UBD di lingkungan pendidikan di Indonesia. Jadi, dari banyak hal yang telah teman-teman di atas paparkan, kesimpulannya, penerapan UBD di Indonesia memerlukan sinergi dari berbagai pihak yang ada, memerlukan saling bekerja sama dari pemerintah, dari sekolah, guru, dan juga siswa. Semuanya harus bahu-membahu untuk mewujudkan penerapan UBD di Indonesia. Dengan kerjasama yang efektif inilah, berbagai permasalahan dalam penerapan UBD dapat diatasi, sehingga ke depannya pembelajaran di Indonesia dapat lebih bermakna, dapat lebih relevan dengan tuntutan zaman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.